Dalam sesi ini, saya memperkenalkan beberapa hasil penilaian lain tentang daya saing kota maritim. Nilai tambahan Pelabuhan Busan relatif rendah daripada pesaingnya Singapura, Rotterdam, dan Shanghai. Seperti bagan yang Anda lihat ini, nilai tambahan Pelabuhan Busan sepertiga dari Singapura dan Shanghai. Pasalnya, di Singapura dan Shanghai, nilai tambahan dapat diciptakan karena banyak industri pelayanan terkait transportasi laut yang aktif. Sedangkan penciptaan nilai tambahan Busan yang rendah dikarenakan aktifnya layanan aktivitas pelabuhan seperti bongkar muatan kontainer. Analisis daya saing kota maritim ini dapat menjadi siratan bagi Busan. Kalau Busan, sedikit rapuh daya saingnya di bidang network, daya tarik kota, keuangan, dan fungsi industri. Untuk memperkembangkan industri maritim, Busan berencana menyediakan kebijakan baru untuk 3 infrastruktur, yaitu pelabuhan, logistik, dan transportasi dengan menerapkan teknologi revolusi industri 4. Untuk memiliki fungsi utamanya, Busan meningkatkan daya tarik budaya dan wisata untuk global. Selain itu, Busan akan menyediakan organisasi penting untuk keuangan maritim. Untuk memperkembangkan industri maritim, Busan juga akan memperkuat industri pendamping dan mencanggihkan logistik pelabuhan dan perikanan. Berikutnya adalah survei yang dilakukan Busan terhadap penduduk dan ahli tentang kebijakan ibu kota maritim Asia Timur Laut. Menurut saya, survei menjadi peluang untuk ahli dan penduduk setempat bertukar pendapat ketika setiap negara membuat kebijakan baru. Ini survei tentang perhatian dan pengetahuan penduduk Busan mengenai ibu kota maritim. Perhatian tentang ibu kota maritim sedikit rendah. 30% dan 2/3 penduduk tahu Busan adalah ibu kota maritim. Penduduk Busan menilai tinggi akan kontribusi akan ibu kota maritim dan kemungkinan menjadi ibu kota maritim dalam negeri maupun dunia. Ketika bertanya tentang bidang yang ingin dikembangkan dalam industri maritim, banyak jumlah penduduk Busan menjawab budaya maritim dan industri wisata. Selanjutnya, teknologi maritim dan logistik pelabuhan. Kemudian disusul pertumbuhan pelabuhan Busan sebagai pelabuhan transshipment kedua dunia, industri terkait pelabuhan, dan industri terkait pembangunan terminal kapal cruise. Ini survei tentang kesadaran ahli. Para ahli sangat menyadari kemungkinan perwujudan ibu kota maritim dan ibu kota maritim sendiri dapat mengaktifkan ekonomi.
Para ahli berpendapat bahwa banyak strategi pendorong untuk menjadikan ibu kota maritim dunia perlu dibuat. Penduduk menyebut budaya dan wisata maritim sebagai industri yang ditumbuhkan untuk Busan menjadi ibu kota maritim. Sedangkan para ahli menyebut logistik pelabuhan. Selanjutnya, wisata maritim dan teknologi maritim. Menurut mereka, bidang yang ditumbuhkan secara konsisten untuk ibu kota maritim, industri maritim diperhatikan dahulu, kemudian infrastrukturnya. Menurut analisis kuadran tentang industri maritim ini, bidang logistik pelabuhan, wisata maritim, teknologi maritim, dan keuangan maritim perlu ditumbuhkan, dipertahankan, dan diperkuat. Bidang yang diperbaiki tahap demi tahap adalah perikanan, keamanan kelautan, lingkungan surya, anjungan lepas pantai, energi maritim, dan bioteknologi. Ini strategi perkembangan dan tugas Busan untuk menjadi ibu kota Asia Timur Laut. Citra perkembangan kota Busan sebagai ibu kota maritim. Korea Selatan membuat Ocean Korean 21 yang merupakan rencana pengembangan kelautan Korea Selatan pada tahun 2000. Sesuai kebijakan negara itu, pemerintah Busan membuat rencana Ocean Capital 21. Ketika pemerintah Korea Selatan membuat rencana pengembangan laut dan perikanan kedua pada tahun 2010, pemerintah Busan pun membuat rencana industri maritim untuk menjadi ibu kota maritim Korea Selatan maupun Asia Timur Laut. Untuk memperkenalkan keinginan Busan untuk menjadi ibu kota maritim Asia Timur Laut, pada tahun 2016, pemerintah Busan membuat ordonansi ibu kota maritim. Menurutnya, ibu kota maritim didefinisikan kota di mana aktivitas ekonomi dan budaya aktif berdasarkan kelautan, sehingga industri maritim diperkembangkan. Pemilihan daerah ketujuh menegaskan fungsi penting kebijakan pengembangan sumber daya manusia, budaya maritim dengan tujuan untuk menciptakan keberhasilan nyata untuk mewujudkan kebahagiaan penduduk dan ibu kota maritim. Gambar di bagian kanan ini adalah gambar ibu kota maritim yang saya buat. Ibu kota maritim terdiri dari infrastruktur, industri, dan fungsi penting. Di Busan, pelabuhan dan rel kereta apinya lengkap, tapi bandara masih kurang. Di bidang industri, perkapalan, logistik, perikanan, wisata maritim, keuangan relatif cukup. Sedangkan sumber alam kelautan dan bioteknologi maritim, industri maritim sedikit lemah. Menurut saya, jika memperkembangkan masing-masing bidang tersebut hingga memiliki fungsi penting, Busan dapat berkembang menjadi ibu kota maritim Asia Timur Laut. Melihat kasus Singapura ketika membuat kebijakan ibu kota maritimnya, Singapura juga membuat strategi IMC. Strategi IMC Singapura
tentang 4 industri maritim, yaitu pelabuhan, logistik, keuangan maritim. Untuk menumbuhkan keempat industri itu, Singapura menetapkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia, bahasa, kemudahan pajak, kualitas hidup penduduk, dan biaya proyek sebagai unsur pendukungnya, lalu membuat strategi IMC tentang pengangkutan kargo, pengangkutan penumpang, anjungan lepas pantai melalui strategi perincian pasar tentangnya. Bukan Singapura, Hong Kong juga membuat strategi IMC ini. Supaya Busan menjadi ibu kota maritim Asia Timur Laut, saya mengamati strategi IMC kedua negara. Singapura melaksanakan strategi untuk kelautan, ilmu, hub reformasi, hub keuangan perkapalan, dan penguatan merek global. Strategi Hong Kong mirip dengan Singapura. Pertama, kota mediasi maritim internasional. Jika perselisihan atau masalah terjadi di laut, kota mediasi akan mengantaranya. Kota itu akan menjadi kota hukum seperti pengadilan maritim. Selanjutnya, Busan melaksanakan strategi untuk kota pendaftaran kapal dan merek global seperti Singapura. Dari segi fungsi, untuk Busan akan menjadi ibu kota maritim Asia Timur Laut, Busan menyediakan strategi untuk memiliki fungsi masing-masing industri maritim dari keuangan, transportasi, logistik, perkapalan, perikanan di wilayah Asia Timur Laut. Kemudian, Busan akan menjadi kota budaya maritim sesuai gaya hidup penduduknya. Dalam hasil survei yang kami lakukan, dapat diketahui penduduk Busan mempunyai perhatian tinggi pada budaya, wisata, dan resor maritim. Jadi, Busan berencana dijadikan kota di mana hidup penduduk bermutu dengan penciptaan kembali pantai sesuai gaya hidup penduduk dan budaya maritim. Terakhir, komune maritim. Kami membuat Busan sebagai kota yang memiliki kedaulatan maritim yang independen untuk mewujudkan ibu kota maritim yang dikelola pemerintah daerah sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas kesempatan eksternal Busan. Pertama, pipa gas. Pada Desember tahun 2019, dibuat pipa gas LNG Timur Jauh Rusia, Cina. Kini, kolaborasi ekonomi Korea Selatan dan Korea Utara membeku. Tapi, jika proyek penyambungan pipa gas antara dua Korea setelah terwujud perdamaian di Semenanjung Korea pada tahun 2000-an sesuai rencana, malah sampai ke Busan. Datang era gas karena banyaknya permintaan energi baru. Pada era itu, Busan dapat berkembang menjadi hub energi di Asia Timur Laut. Sebagai referensinya, permintaan LNG Korea Selatan, Cina, dan Jepang mencapai 65% dari permintaan LNG di seluruh dunia. Pada era batu bara, ada Selat Dover, dan pada era minyak, ada Selat Malaka. Pada era gas ke depan, Selat Korea yang akan menjadi pusatnya di wilayah Asia Timur Laut dan di tengahnya ada Busan. Kedua, jika akan ada jalur pelayaran Kutub Utara, posisi Busan sebagai hub logistik Asia Timur Laut diperkukuh. Kini pun muatan transshipment-nya melebihi 50%,
dan Pelabuhan Busan berfungsi hub logistik yang paling besar di Asia Timur Laut. Kalau proyek pembuatan jalur pelayaran Kutub Utara dijalankan dengan cepat, pelayanan kontainer melalui Samudra Arktik dimungkinkan secara teratur dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Kalau begitu, Pelabuhan Busan mendapat kesempatan untuk berkembang menjadi hub logistik untuk seluruh dunia. Ketiga, Busan akan menjadi basis utama era Samudra Pasifik. Busan mempunyai berbagai peluang yang baik secara eksternal karena dapat berperan sebagai jembatan untuk kebijakan baru ke arah selatan dan kebijakan baru ke arah utara yang digerakkan pemerintah Moon Jae-in. Anda dapat melihat titik-titik yang kecil di Selat Malaka, Singapura yang di ujung kanan ini. Titik-titik ini adalah kapal-kapal yang sedang berlabuh. Karena Singapura mempertahankan harga bahan bakar bunker yang paling murah di seluruh dunia, sehingga kapal-kapal suka berlabuh di Selat Malaka. Jika keempat kesempatan eksternal yang telah saya sebut datang, dapat diharapkan banyak kapal berlabuh di Selat Korea di Pelabuhan Busan berlabuh seperti halnya Singapura dan Selat Malaka tersebut. Berikutnya tentang kesempatan internal. Pertama, kebangkitan kembali pusat kota awal. Sebagaimana telah saya katakan tadi, pada masa lalu Busan mempunyai sebuah pelabuhan utama bernama Bukhang di dalam pusat kota Busan dan fungsinya dipindahkan ke pelabuhan baru yang bernama Xinhang. Setelah itu, pemerintah Busan berencana membangkitkan kembali pusat kota Busan, tempat pelabuhan lama tersebut. Kemudian, pelaksanaan industri maritim. Dalam proyek pemindahan instansi pemerintah pusat Korea Selatan ke daerah, Busan berfokus pada instansi berkaitan urusan maritim. Melalui pemindahan lembaga keuangan, penelitian, kebijakan, R&D, dan semacamnya, tersedia basis baru untuk memperkembangkan industri maritim Busan. Ketiga, kolaborasi area luas. Pada zaman dulu, pemerintah Busan ingin mengembangkan kota Busan saja. Tapi sekarang Busan bergabung dengan beberapa kota dekat seperti Ulsan, Gyeongsang Selatan untuk membuat struktur industri ekonomi yang dapat bersaing dengan negara lain. Terakhir, hidup maritim. Menurut sebuah hasil survei 2 tahun lalu tentang kota yang ingin dikunjungi warga dunia, Busan terpilih sebagai peringkat pertama di Asia. Busan adalah negara ke-8 di dunia yang menyelenggarakan banyak konferensi internasional. Busan berusaha untuk membangkitkan kembali pusat kotanya, menyediakan basis ekonomi maritim baru, membuka era kolaborasi area luas, dan menciptakan hidup maritim yang dinikmati penduduk Busan dan warga dunia. Kesempatan internal seperti ini merupakan kesempatan baik untuk Busan berkembang dan maju. Ini kebijakan maritim untuk Busan menjadi ibu kota maritim Asia Timur Laut. Busan mempunyai 3 pelabuhan utama dengan visi untuk menjadi ibu kota maritim global di era maritim baru. 3 pelabuhan utama adalah Pelabuhan Xinhang, Pelabuhan Bukhang, dan Pelabuhan Namhang. Masa lalu, pelabuhan utama Busan, Pelabuhan Bukhang saja. Karena kebanyakan pekerjaan bongkar muat kontainer dilakukan di pelabuhan ini hingga kekurangan fasilitas lalu dipindahkan ke pelabuhan baru, Pelabuhan Xinhang. Fungsi terminal dan logistik Pelabuhan Bukhang dipindahkan ke Pelabuhan Xinhang, kemudian Pelabuhan Bukhang direnovasi untuk menikmati hidup maritim dengan pantai di dalam kota.
Fungsi logistik yang dipindah dari pelabuhan Bukhang membuat pelabuhan Xinhang menjadi pelabuhan raksasa. Berbeda dengan pelabuhan sebelumnya yang hanya menangani bidang kargo saja, pelabuhan Xinhang dijadikan zona penggabungan fungsi pelabuhan, logistik, dan manufaktur. Pemerintah Busan berencana membuat pusat logistik bernama One Stop di Pelabuhan Xinhang dan membantu perusahaan di fasilitas itu. Walau belum ditetapkan, tapi jika bandar udara yang melayani rute ke Asia Tenggara, Busan membina pangkalan logistik yang dilengkapi fasilitas pelabuhan, kereta api, dan bandara. Ketiga adalah Pelabuhan Namhang. Di Pelabuhan Namhang ada pasar ikan yang terkenal di Busan namanya Jagalchi Shijang. Penting wisata maritim berdasarkan pasar ikan tersebut, tapi Busan berencana membuat pusat teknologi maritim di pintu gerbang Pelabuhan Namhang. Coba amatinya secara lebih terinci. Pertama adalah proyek pengembangan Pelabuhan Xinhang sebagai pelabuhan raksasa. Gambar yang sedang Anda lihat adalah zona Pelabuhan Xinhang. Tahun lalu, Kementerian Urusan Maritim dan Perikanan Korea Selatan mengumumkan akan membuat tambahan dermaga baru di bagian barat dari dermaga yang berada. Dengan tambahan dermaga itu, pelabuhan raksasa dibangun di wilayah Asia Timur Laut. Selain itu, di pelabuhan ini akan dibuat klaster gabungan pelabuhan dan logistik serta manufaktur. Pelabuhan Xinhang juga dilengkapi fasilitas logistik gabungan secara one-stop. Di bagian barat akan ada pangkalan bunkering kapal LNG ramah lingkungan dan tempat perbaikan kapal. Selain itu, Busan berencana membuat bandara melayani rute penerbangan ke Asia Tenggara selama 24 jam, yang disambung dengan pelabuhan dan kereta komuter untuk menyempurnakan triport. Dengan bandara ini, Busan akan menciptakan nilai tambahan yang baru dengan kargo CNN dari bagian perairan barat Jepang, terutamanya Kyushu. Melalui strategi pelabuhan raksasa Pelabuhan Xinhang, Busan mengharapkan memiliki daya saing dengan terwujudnya hub logistik dan peningkatan volume bongkar muat melalui penguatan infrastruktur dan layanan pelabuhan. Sekarang coba jelaskan renovasi Pelabuhan Bukhang. Gambar di sebelah kanan adalah zona Pelabuhan Bukhang. Dulu, Pelabuhan Bukhang mempunyai terminal kontainer dan dermaga biasa. Karena pelabuhan berlokasi di tengah kota, maka jalan-jalan dalam kota Busan sering sangat macet karena kendaraan yang mengangkut muatan. Setelah fungsi logistik pindah ke Pelabuhan Xinhang, daerah Pelabuhan Bukhang dapat memiliki lingkungan kota baru yang mudah didatangi penduduk dan mereka dapat menikmati hidup maritim baru. Oleh karena itu, Busan akan membuat network pantai untuk penduduk Busan. Busan juga berencana membuat perjalanan di tepi pantai di daerah Dongcheon dan daerah Pelabuhan Bukhang. Dengan mendesainkan pantai, Busan memperkuat merek Pelabuhan Bukhang hingga warga dunia ingin mengunjunginya. Ketiga adalah pembentukan hub teknologi maritim di daerah Pelabuhan Namhang. Di daerah ini
akan ada industri maritim baru dengan membuat kawasan industri dengan struktur terapung atau Very Large Floating Structure VLFS maritim. Seperti garis berwarna merah dalam gambar di bagian kanan ini, akan dibangun pemecah gelombang. Kalau membuat pemecah gelombang yang besar ini, terdapat sebuah zona air tertentu. Busan berencana memasang pemecah gelombang multiguna sepanjang 3,3 km di Pelabuhan Namhang dan zona di dalamnya mencoba membuat kota maritim baru yang terapung untuk uji cobanya. Jika uji cobanya itu berhasil, dengan VLFS atau anjungan lepas pantai, industri perkapalan dapat diaktifkan. Busan juga mengharapkan memiliki klaster lembaga R&D maritim dan teknologi maritim tingkat dunia di Busan. Saya akan menerangkan satu persatu. Pertama, bidang logistik. Dalam bidang logistik, Busan mempunyai daya saing yang paling besar. Untuk mencanggihkan industri logistik yang tradisional ini, proyek pembentukan Port Industry 4.0 diterapkan. Proyek berdasarkan Port Industry 4.0 untuk memiliki daya saing global dalam bidang kelautan, pelabuhan, logistik, dan teknologi, dan membuat testbed R&D lalu menumbuhkan startup terkait logistik pelabuhan. Daerah itu dikembangkan kawasan bebas peraturan dan memungkinkan berbagai percobaan R&D startup terkait logistik pelabuhan dan kelautan. Setelah memiliki teknologi terkait, membuat landasan untuk menumbuhkan industri baru. Kedua, pembentukan platform logistik Asia Timur Laut. Dalam langkahnya, telah ada pelabuhan Xinhang dan bandara untuk rute Asia Tenggara yang sedang dilaksanakan. Jika rel kereta api Korea Selatan dan Korea Utara disambung, Busan dapat membuat platform kota dan logistik baru yang menggabungkan Freeport dan negara-negara di utara maupun selatan karena pangkalan kereta api tersebut ada di sekitar pelabuhan Xinhang, Busan. Kini daerah itu dibatasi pembangunan, tapi Busan akan menghapus pembatasan itu. Lalu membuat kota khusus logistik bebas internasional dan terminal logistik gabungan darat, laut, dan udara. Karena tutupnya bandara akibat COVID-19 baru-baru ini, kargo pakai penerbangan sedang mengalami kesulitan. Secara nyata, tarif pengangkutan kargo meningkat 2 kali lipat. Karena tidak tatap muka akibat COVID-19, transaksi pasar online meningkat sekali. Khususnya, barang luar negeri yang dibeli dari negara lain atau barang Korea Selatan yang dibeli dari luar negeri, kondisi pasarnya saat ini sedang meningkat dengan pesat. Dalam meningkatnya belanja oleh luar negeri, dulu barang-barang itu kecil dan diangkut melalui pesawat udara. Namun, kini barang-barang dibeli di luar negeri secara online itu semakin besar dan berat, seperti sofa dan tempat tidur. Barang besar itu biasanya diangkut lewat kapal karena tarif mahal jika lewat pesawat.
Karena transaksi online meningkat di Asia Timur Laut, terutamanya antara Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Busan yang berlokasi di tengah ketiga negara itu dapat membantu aksi transaksi negara-negara itu. Jika membuat platform pusat logistik transaksi online, pusat logistik fulfillment dari Alibaba, eBay, dan Amazon ditempatkan di zona platform logistik Asia Timur Laut di Pelabuhan Busan. Melaluinya, diharapkan volume bongkar muat Pelabuhan Busan akan meningkat dan transaksi online melalui pengangkutan maritim pun akan meningkat. Sebagai contohnya, tanggal 10 November adalah Singles Day di Cina. Dan banyak kargo diangkut di tanah Cina yang luas sekali dalam satu hari. Bagaimana hal itu dimungkinkan? Pihak penjual mempromosi sebelumnya supaya pembeli masukkan barang yang suka ke dalam keranjang dalam pasar online. Kemudian, kecerdasan buatan atau AI mengecek jumlah pencarian barang tersebut, lalu barang dibawa ke daerah peminat tinggal terlebih dahulu. Sama halnya dengan barang besar yang dibeli dari luar negeri online seperti sofa dan perabot, kalau kita beberapa kali klik suatu barang, barang itu sudah mulai dipindah ke pelabuhan yang terdekat dengan kita lewat kapal. Transaksi online berkembang pesat dan akan meningkat khususnya dalam kondisi COVID-19 berlangsung lama. Kalau begitu, pasar belanja online luar negeri pun meningkat, maka Busan akan menyediakan kebijakan terkaitnya. Ketiga, pembentukan Triport Network. Sebagaimana telah saya terangkan tadi, fasilitas pelabuhan dan kereta api di Busan berlevel internasional. Namun, di Busan belum ada bandara beroperasi 24 jam dan hal itu merendahkan daya saing pelabuhan Busan dibanding pelabuhan pesaingnya. Karena itu, pemerintah Busan terus mengusulkan pemerintah pusat untuk pembangunan bandara 24 jam untuk rute Asia Tenggara di Busan dan akan ada hasil pembahasan pemerintah dalam tahun ini. Kalau bandara untuk rute Asia Tenggara itu berlokasi di dekat pelabuhan Busan, Busan dapat memiliki Triport Network dari pelabuhan, kereta api, dan bandara. Dengan network itu dapat dimungkinkan sistem logistik dan pengangkutan dalam satu hari untuk global maupun Asia Tenggara. Selain itu, diperkirakan kargo CNN akan meningkat dengan skala besar melalui pusat logistik gabungan. Sebagai rujukannya, berdasarkan hasil penelitian saya dan rekan saya tahun lalu, sebanyak 130.000 ton kargo pesawat di Kyushu, Jepang akan diangkut ke Asia Tenggara pakai pesawat di Busan setelah dipindahkan lewat kapal jika di Busan ada bandara untuk rute Asia Tenggara. Karenanya, kargo CNN merupakan pengangkutan kargo yang mempunyai nilai tambahan tinggi dengan menyambung pelabuhan dan bandara. Ada beberapa kasus menarik di bidang logistik.
Korea Selatan dan Jepang menggunakan sistem nomor sama, yaitu double number. Melihat sebuah truk dalam gambar kanan ini, terdapat tulisan Korea dan tulisan Jepang. Nomor kendaraan pun 2. Ini double number. Truk ini dapat dioperasikan di Korea Selatan maupun Jepang. Bagian muatan di belakang truk saya dipindahkan oleh kendaraan Korea Selatan di Korea Selatan dan kendaraan Jepang di negara Jepang. Kendaraan semacam ini dioperasikan di Korea Selatan dan Jepang dengan cara dipindahkan melalui kapal feri. Di daerah Kyushu, Jepang, ada pabrik mobil Nissan. Pabrik itu membawa komponen mobil yang diproduksi di Korea Selatan dengan cara itu tiap hari. Cara ini disebut cara milk run, cara menyediakan susu ke pasar dari peternakan. Cara ini juga disebut sebagai cara roro. Jika truk pakai cara roro ini memasuki dermaga, tidak perlu melakukan pembongkaran muatan sehingga dapat menghemat waktu. Selain menghemat waktu, dapat menghemat biaya logistik karena tidak menggunakan peralatan. Karena biaya logistik yang hemat dan waktu proses yang cepat, pihak produsen akan menghemat biaya pengelolaan stoknya. Sistem ini kini dilakukan antara Korea Selatan dan Jepang saja sekarang. Namun, diperluas ke Cina dan Rusia, urusan logistik di seluruh Asia Timur Laut dapat dilakukan dalam sehari. Saya yakin pasar transaksi online akan menjadi aktif dan itu menjadi kesempatan bagi Busan. Jadi, Busan memperbanyak dan melaksanakan kebijakan seperti itu. Sekian dulu, dan bidang industri lain dibahas dalam sesi keempat berikut.